Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ikrimah Yanti Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif strategi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian alternatif strategi. Alternatif strategi adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Slide yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang manfaat, tujuan, jangka panjang alternatif strategi. Yang pertama, memberi pemahaman terhadap stakeholder tentang masa depan organisasi. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan yang konsisten atas manajer-manajer. Yang ketiga, minimalisir potensi konflik. Yang keempat, mendorong usaha dan pencapaian desain dan organisasi pekerjaan tanpa tujuan panjang perusahaan mengalir ke tempat yang tidak diketahui. Jenis-jenis alternatif strategi. Jenis-jenis alternatif strategi terbagi menjadi 8, yaitu 1. Strategi intensif, kedua, strategi diversifikasi, yang ketiga, strategi merger, keempat, strategi integrasi, yang kelima, strategi kemitraan, keenam, strategi akuisisi, ketujuh, strategi turnaround, dan yang terakhir adalah strategi joint venture. 4 level strategis. Yang pertama, ada strategi tingkat perusahaan. Strategi perusahaan mendefinisikan tujuan jangka panjang dan umumnya mempengaruhi semua unit bisnis di bawah payungnya. Yang kedua, strategi tingkat bisnis. Strategi bisnis biasanya dirumuskan sejalan dengan strategi perusahaan. Fokus utama dari strategi bisnis adalah pengembangan produk, inovasi, integrasi, yaitu seperti vertikal dan horizontal, pengembangan pasar, diversifikasi, dan sejenisnya. Untuk yang ketiga, ada strategi tingkat fungsional. Strategi fungsional mengacu pada strategi yang menekankan area fungsional tertentu dari suatu organisasi. Ini diformulasikan untuk mencapai beberapa tujuan unit bisnis dengan memaksimalkan produktivitas sumber daya. Yang keempat, ada strategi tingkat operasional. Strategi operasi dirumuskan di unit operasi organisasi. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi operasi sebagai contoh untuk membuat pabriknya, menentukan wilayah atau bagian-bagian kecil dalam suatu departemen. Definisi dan contoh strategi alternatif. Di sini saya hanya mengambil beberapa dari strategi. Ya, yang saya ambil yang pertama adalah integrasi ke depan. Definisinya yaitu strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga retail. Wujud dari kendali atas jalur distribusi adalah mendirikan sendiri jalur distribusi, memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi, atau memperoleh kendali. Contohnya, seperti perusahaan PT Kimia Farma membangun jaringan apoteknya sendiri, yaitu Apotik Kimia Farma. Untuk yang kedua, saya mengambil strategi integrasi ke belakang. Definisinya yaitu mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Contohnya, McDonald mengakuisisi produsen gelas kertas. Di sini saya mencantumkan studi kasus. Untuk studi kasusnya bisa dibaca. Ini adalah lanjutan dari studi kasus saya yang bisa dibaca oleh teman-teman.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.